Terkait dengan COVID-19 ini, saya sebetulnya sudah beberapa minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, pada saat COVID-19 dimulai di beberapa negara, tentu sebagai pribadi saya sudah mengingatkan kepada pemerintah melalui berbagai cara agar mengantisipasi benar-benar. Namun kelihatannya pemerintah terlalu menganggap ringan pada saat itu dengan berbagai guyonan-guyonan seperti makan nasi kucing lah, tidak akan masuk ke Indonesia lah, dan sebagainya. Padahal yang mesti dilakukan pada saat itu adalah persiapan. Apa misalnya? Persiapan logistik. Pada saat itu justru kita harusnya mempersiapkan masker, APD, bukan justru malah mengekspornya keluar. Kedua, juga mestinya negara kita disiapkan tenaga-tenaga kesehatannya, rumah sakitnya jika. Jadi selalu ada kata yang namanya jika, maka kita harus melakukan sesuatu. Tapi ya, sekarang sudah lewat. Bahkan kami juga sudah meminta agar Presiden harus mengeluarkan perpres aturan main. Apa yang harus dilakukan oleh daerah, apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, kabupaten, gubernur, dinas-dinas, jika gitu, apa yang dilakukan TNI dan sebagainya. Bahkan jika perlu lockdown. Nah, kita terlambat. Harus kita akui kita terlambat. Saat ini gejalanya sudah menyebar, ya. Apalagi kita sempat masih membuka pintu masuk bagi wisatawan asing. Yang harus dilakukan saat ini tentunya adalah mau tidak mau kita harus berjuang keras. Beberapa negara sudah melewatinya dengan baik, tapi harus tegas. Stay at home, work at home. Fokuskan anggaran-anggaran untuk hal-hal yang membantu, mendukung para dokter, para tenaga medis, tenaga kesehatan kita, TNI, Polri. Ya, jangan lagi berpikir bahwa kita mau pindah ibu kota, kita mau membangun infrastruktur ini itu. Enggak, fokus sekarang pada kesehatan. Nyawa satu manusia sangat berharga. Kemarin saya mendengar ada 2 kawan kami, anggota DPR, yang telah mendahului meninggal karena faktor mungkin terjangkit juga virus ini. Beberapa dokter juga meninggal, bahkan saat ini sudah cukup banyak yang meninggal. Oleh karena itu, menurut saya kita harus serius. Kita harus hadapi ini dengan sikap yang benar-benar berani, ya, bukan acuh, tapi kita berani mengambil tanggung jawab. Ini bagi kita, bagi keluarga kita, bagi rakyat kita juga. Ya, memang setelah terjadinya COVID-19, pada saat itu kami sedang melakukan reses. Sehingga kegiatan reses itu yang mestinya sekitar 21 hari, akhirnya harus berakhir dalam jangka waktu hanya 14 hari, dikarenakan ada himbauan untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan fisik. Ya, kami lakukan itu, tetapi kemudian pada saat kemudian harus masuk kembali, pimpinan DPR mengatakan diperpanjang sampai 30 Maret. Dan besok ini tanggal 30 Maret. Nah, selama waktu kita diperpanjang itu, banyak sekali permintaan-permintaan untuk melakukan rapat, karena harus mengambil keputusan. Jadi kita melakukan rapat secara virtual, kita menggunakan aplikasi, dan kita rapat internal pimpinan dengan menteri, dan akhirnya rapat internal seluruh anggota, rapat kerja dengan menteri, 2 kali kita rapat kerja dengan menteri, terutama terkait pendidikan, yaitu terkait ujian nasional yang ditiadakan, terkait antisipasi bagaimana anak-anak belajar dari rumah, ya, membuat sebuah peraturan baru, dan juga akhirnya yang baru saja kemarin kita lakukan adalah melakukan rapat virtual juga terkait realokasi anggaran. Rencananya besok pun kami akan melakukan rapat internal lagi dengan fraksi tentang bagaimana kita menyikapi berbagai isu-isu, baik itu di daerah kita, daerah pemilihan maksudnya, maupun juga secara nasional.
Ya pasti ada beberapa kesulitan. Salah satunya adalah ada beberapa kerjaan, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang mesti diadakan, yang dibatalkan, di-cancel. Kita sudah siapkan jauh hari, namun karena kondisi ini ya akhirnya kita cancel. Yang kedua, tentu sangat sulit sekali berhubungan dengan beberapa organisasi yang saya pimpin tentunya. Salah satunya adalah Pramuka di Jawa Barat dan juga di Kuarti Nasional. Kita mau tidak mau kita pending semua kegiatan yang melakukan pertemuan tatap muka kita pending, dan ya sebagai gantinya ada WA group, ya, sebagai gantinya ada virtual meeting. Semua pembatalan dan kita geser waktunya tentunya dalam waktu yang kita belum ketahui, karena BNPB mengatakan masih sampai 3 bulan ke depan, artinya sampai Lebaran. Kondisi kita seperti ini. Yang saya khawatirkan terbesar adalah bagaimana dengan pekerja-pekerja kecil, ya seperti ojek, tukang sayur, pedagang-pedagang yang jualan harian. Negara harus menyiapkan logistik ataupun juga pendapatan bagi mereka, karena pendapatan mereka adalah harian. Untuk di sektor pendidikan, guru honorer juga kami sudah minta kepada Menteri Pendidikan agar POS bisa dipakai juga untuk membiayai tenaga-tenaga honorer yang mendapatkan honorer dari jam mengajar. Jadi nggak boleh hilang. Selebihnya tentu kesulitan untuk melakukan aktivitas di luar, ya biasanya saya ada olahraga, ada lari, atau mungkin juga ada fitness atau yang lain, sementara berhenti dulu.